Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik ya. Hari ini kita akan belajar materi fikih dengan bab ketentuan umroh. Di video sebelumnya kakak menjelaskan tentang haji yang kakak bagi dalam dua video. Nah, hari ini kakak akan memfokuskan kita belajar tentang ibadah umroh. Disimak baik-baik ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kakak ingin menjelaskan sedikit atau memberikan arahan atau mengingatkan agar adik-adik tetap menerapkan 5M karena kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Untuk M yang pertama, menjauhi kerumunan. Nah, diusahakan apabila adik-adik sedang keluar, diusahakan untuk menjauhi kerumunan. Jadi jangan berkumpul seperti itu ya. Kemudian jangan lupa untuk memakai masker. Maskernya itu tentu saja sesuai dengan standar ya, yang baik dan benar. Kemudian mencuci tangan. Apabila adik-adik telah keluar terus mau ke dalam rumah gitu ya, jangan lupa untuk mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir untuk waktunya kurang lebih 20 detik seperti itu. Kemudian membatasi mobilitas. Nah, apabila adik-adik ingin keluar, tentu saja ada hal-hal yang perlu diperhatikan juga. Misalkan keluarnya itu tidak terlalu urgent atau tidak terlalu penting, maka kalau bisa jangan keluar dulu, tetap stay at home gitu. Lalu yang terakhir yaitu menjaga jarak. Apabila teman-teman pergi ke suatu pasar atau supermarket, kemudian bertemu banyak orang, jangan lupa untuk menjaga jarak kurang lebih 1 meter. Itu saja, kita masuk ke materi hari ini ya. Sebelum kita masuk ke materi, kakak akan menjelaskan bagaimana tujuan pembelajaran hari ini. Kita masuk ke KD 3.6, yaitu menganalisis pelaksanaan haji dan umroh. Untuk tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu yang pertama memahami pengertian ibadah umroh, kemudian memahami pembagian umroh, yang ketiga memahami syarat, rukun, dan wajib umroh, dan yang terakhir memahami tata pelaksanaan umroh. Kali ini materinya tidak terlalu berat, jadi teman-teman tetap menyimak bagaimana materi yang akan kakak sampaikan. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian umroh. Umroh adalah berkunjung ke Baitullah untuk melakukan tawaf, sa'i, dan bersyukur demi mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah ini sering juga disebut dengan haji kecil. Di saat menunggu antrian ibadah haji yang lama karena sistem kuota yang diberlakukan, umroh pun menjadi alternatif untuk berkunjung ke Baitullah. Jadi umroh ini bisa dikatakan pengertiannya itu sama seperti haji, yaitu mengunjungi Baitullah atau ya menyengaja kita pergi ke sana. Selain itu, kita juga di ibadah umroh ini mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilah lainnya itu umroh dikatakan sebagai haji kecil. Nah, apabila nanti adik-adik ingin melaksanakan ibadah haji namun dirasa waktunya sangat lama, waktu tunggunya lama seperti itu karena kuota haji itu kan terbatas ya. Nah, teman-teman bisa nih melaksanakan umroh terlebih dahulu sebagai alternatifnya. Kemudian umroh terbagi menjadi 2. Kalau misalkan kemarin kakak menjelaskan bagaimana pembagian ibadah haji, sekarang umroh dibagi menjadi 2, yaitu umroh wajib dan umroh sunnah. Wah, ternyata umroh itu ada yang wajib dan ada yang sunnah ya kak. Iya. Yang pertama, umroh wajib. Umroh wajib yaitu umroh yang dilaksanakan dalam rangkaian ibadah haji dan dilaksanakan pada batas waktu, yaitu bulan-bulan haji. Selain itu termasuk umroh
umroh wajib adalah umroh nazar. Jadi kalau umroh wajib itu pelaksanaannya satu rangkaian dengan ibadah haji. Ayo, adik-adik masih inget nggak dengan pengertian haji apa dalam pelaksanaannya itu disertai dengan umroh juga? Masih ingat? Nah, itu salah satunya disebut dengan umroh yang wajib seperti itu. Lalu yang kedua ada umroh sunnah. Umroh sunnah yaitu umroh yang dilaksanakan sewaktu-waktu atau kapan saja di luar batas waktu haji atau bulan-bulan haji. Kalau bulan-bulan haji itu kan Zulhijjah ya, itu bulan-bulan haji. Nah, kalau misalkan teman-teman umroh dalam waktu atau dalam bulan Syawal atau misalkan bulan Muharram, nah itu termasuk dalam umroh sunnah. Intinya umroh sunnah itu dilaksanakan pada waktu-waktu atau di luar batas waktu haji. Nah, kemudian bagaimana hukum pelaksanaan ibadah umroh? Nah, untuk hukum pelaksanaan ibadah umroh sendiri yaitu fardu ain atau wajib atas setiap orang-orang Islam, laki-laki atau perempuan yang mampu. Ya, dengan catatan mampu itu ya. Untuk umroh kedua, ketiga dan seterusnya hukumnya sunnah. Jadi seperti ini. Misalkan adik-adik mau melaksanakan ibadah umroh. Udah mampu nih. Nah, maka hukum pada saat umroh pertama itu diwajibkan. Kemudian apabila teman-teman ingin melaksanakan umroh kembali, maka hukum umroh yang kedua itu sunnah. Begitu pula dengan haji. Kalau misalkan teman-teman atau adik-adik sekalian ingin melaksanakan ibadah haji, lalu sudah mampu melaksanakannya, maka itu hukumnya menjadi wajib. Lalu haji yang kedua, ketiga dan seterusnya menjadi hukumnya sunnah. Sekarang kita masuk pada syarat-syarat umroh. Syarat-syarat umroh sama dengan syarat-syarat dalam ibadah haji. Sedangkan rukun umroh agak berbeda dengan rukun haji. Yang pertama, syarat umrohnya itu meliputi Islam. Tentu saja harus Islam. Kalau misalkan bukan agama Islam, maka belum termasuk dalam syarat umroh. Kemudian baligh atau sudah dewasa seperti itu, sudah tamyiz juga, sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar seperti itu. Kemudian berakal sehat, lalu merdeka, lalu istihaah atau mampu. Nah, ini untuk syaratnya. Kemudian rukun umroh. Rukun umroh di sini ada ihram yang pertama, yang kedua ada tawaf, kemudian ada sa'i, tahallul, dan yang terakhir tertib. Nah, untuk rukun-rukunnya atau bagaimana tata cara pelaksanaannya nanti kita bahas di materi yang akan kakak jelaskan hari ini. Itu saja untuk syarat umroh dan rukun umrohnya. Semoga teman-teman atau adik-adik di sini bisa memahaminya. Kemudian kita masuk ke dalam wajib umroh. Sebagaimana ada wajib haji, di sini juga ada wajib umroh. Dan apabila adik-adik melaksanakan umroh kemudian wajib umrohnya atau wajib hajinya itu dilanggar atau tidak dilaksanakan, maka adik-adik harus membayar dam. Seperti itu. Membayar damnya berapa ya kak? Masih ingat nggak kemarin berapa? Hayo ya. Kita membayar damnya itu dengan menyembelih seekor kambing atau berpuasa selama 10 hari. Itu ya pada saat kita tidak melaksanakan wajib haji atau wajib umroh. Nah, untuk wajib umroh di sini yang pertama itu niat ihram dari mikot. Mikot di sini adalah batas waktu atau tempat yang sudah ditentukan untuk memulai ihram dalam melaksanakan ibadah umrohnya. Yang kedua, meninggalkan dari segala larangan umroh. Baik halnya seperti ibadah haji ya, tidak boleh misalkan yang laki-laki tidak boleh memakai penutup kepala seperti itu, yang perempuan tidak boleh memakai cadar seperti itu. Kemudian mencaci maki. Nah, itu merupakan larangan-larangan ibadah haji, tentu saja sama dengan yang ada di ibadah umroh seperti itu. Untuk pelaksanaan umroh, untuk urutan-urutannya yang pertama itu melakukan ihram dengan niat umroh dari mikot makani yang telah ditentukan. Ingat ya adik-adik, untuk mikot itu dibagi menjadi dua, mikot zamani dan mikot makani. Makani itu berarti tempat, kalau misalkan zamani berarti waktunya.
Nah, untuk miqat makani yang telah ditentukan maksudnya di sini adalah tempat memulai ihram bagi orang-orang yang hendak mengerjakan haji dan umroh. Dalam miqat makani ini ada beberapa tempat untuk melakukan ihram. Yang pertama, bagi orang yang tinggal dari Mekah, hendaknya ia ihram di rumahnya masing-masing. Misalkan adik-adik ini rumahnya di Mekah. Nah, dari rumahnya masing-masing itu udah termasuk dari miqat makani. Kemudian bagi orang-orang yang datang dari Yaman, India, Indonesia, dan negara-negara yang sejajar dengan negara tersebut, maka miqatnya adalah Yalamlam atau bukit dari beberapa bukit Tuhamah seperti itu. Nah, ada beberapa kriteria atau miqat makani ini teman-teman bisa baca di ebook Vicky yang kakak share, atau teman-teman bisa buka juga di Classroom. Setelah tadi kita membahas tentang ihram, kemudian yang kedua untuk tata caranya yaitu melaksanakan tawaf. Masuk ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf sebanyak 7 kali sekali putaran yang dimulai dari sudut Hajar Aswad dan berakhir di sana pula. Jadi adik-adik misalkan melaksanakan ibadah haji atau umroh, sama halnya pada saat pelaksanaan tawaf ini, yaitu putarannya itu sebanyak 7 kali mengelilingi Ka'bah yang dimulai dengan sudut Hajar Aswad dan yang berakhir di situ juga. Jadi awal dan akhirnya itu sama seperti itu. Kemudian setelah kita melaksanakan ihram kemudian tawaf, setelah itu kita melaksanakan sa'i atau lari-lari kecil dari Bukit Safa dan Marwah. Perjalanan dari Bukit Safa dan Marwah dihitung 1 kali. Sa'i dilakukan sebanyak 7 kali dan berakhir di Bukit Marwah. Jadi sama halnya seperti tawaf. Kalau tawaf itu kan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Ini juga lari-lari kecil, yaitu dari Bukit Safa kemudian ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Nah, berakhirnya itu di Bukit Marwah 1, 2, 3 ya, teman-teman bisa hitung. Awalnya itu di Bukit Safa kemudian ke Marwah seperti itu. Setelah kita melaksanakan sa'i, kita dilanjutkan dengan tahallul. Tahallul di sini yaitu memotong rambut kepala, minimal itu sedikitnya 3 helai, atau teman-teman atau adik-adik biasa kalau yang laki-laki boleh mencukur habis sampai botak seperti itu tuh boleh. Nah, tahallul ini menandakan kita terbebas dari segala larangan ihram gitu ya, sebagai tanda. Tahallul juga menandai selesainya umroh. Jadi kalau misalkan teman-teman udah sampai di tahap tahallul, berarti semuanya sudah selesai, dan kemudian teman-teman boleh melaksanakan hal-hal yang awalnya dilanggar atau dilarang pada saat ihram. Teman-teman boleh melaksanakannya. Misalkan teman-teman boleh menggunakan, yang laki-laki nih, misalkan adik-adiknya itu boleh menggunakan penutup kepala, yang perempuan boleh menggunakan masker atau cadar seperti itu. Alhamdulillah, materi kita hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah menyimak dari awal video hingga akhir video pembelajaran. Jangan lupa untuk menyelesaikan tugas yang kakak berikan di Classroom. Ya, kakak informasikan untuk kedepannya kakak tidak mengajar kembali karena waktu PPM kakak sudah selesai di minggu ini. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah bekerja sama dan mau menyimak video pembelajaran kakak. Apabila ada kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja, kakak meminta maaf. Semoga apa yang kakak berikan bermanfaat bagi kita semua. Kakak akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.